wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Di pagi hari ini tanggal 3 Syawal 1441 Hijriyah atau yang bertepatan dengan tanggal 27 Mei 2020 di hari Selasa, umat Islam di seluruh penjuru dunia khususnya yang memiliki ikatan dengan Pondok Pesantren Darul Mustafa di Tarim Hadramut, Yaman, mendapatkan berita duka yang sangat mendalam, yaitu wafatnya salah satu di antara guru besar kami, Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid hafizahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau tergolong orang-orang yang diakhiri hidupnya dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan beliau bersama datuknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kami akan menceritakan sedikit atau sekilas mengenai biografi atau riwayat hidup Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau terlahir dengan nama Ali Al-Masyhur, putra daripada Habib Muhammad putra daripada Habib Salim putra daripada Habib Hafid bin Abdullah bin Abi Umar bin Abi Bakar bin Idrus ibn Umar ibn al-Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Syekh Abdurrahman Asqaf bin Muhammad Maulad Dawilah ibn Ali ibn Alwi ibn al-Faqih al-Muqaddam ibn Ali ibn Muhammad Sahibul Mirbad ibn Ali ibn Alwi ibn Muhammad Sahibus Sawma'ah ibn Alwi ibn Ubaidillah ibn al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Nagib ibn Ali al-Uraidi ibn Ja'far as-Sadiq ibn al-Muhammad al-Bagir ibn Ali Zain al-Abidin ibn al-Husain as-Sibt ibn Ali bin Abi Talib wa ibn Fatimah az-Zahra binti Sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihim ajma'in. Beliau dilahirkan di kota Tarim pada hari Ahad tanggal 3 Ramadan 1358 Hijriyah atau pada tanggal 5 November 1939 Masehi. Beliau dididik dan diasuh langsung oleh ayahanda beliau yang merupakan ulama besar di kota Tarim yang bernama Al-Habib Muhammad bin Hafid, dan beliau juga dididik langsung oleh kakek beliau, seorang yang alim dan yang soleh bernama Al-Habib Salim bin Hafid. Beliau belajar langsung mengenai ilmu agama dengan ayahanda beliau Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, dan dari kakek beliau Al-Habib Salim bin Hafid. Dan begitu pula beliau belajar dari ulama-ulama Tarim seperti Al-Imam Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab dan Al-Habib Umar bin Alwi Al-Kaf. Dan beliau menghatamkan Al-Quran di salah satu tempat pendidikan Al-Quran di kota Tarim yang sudah melahirkan jutaan daripada penghafal Al-Quran, yaitu Ma'lamah Abi Murayyim atau sekolah Abi Murayyim namanya. Lalu setelah itu beliau
juga melanjutkan pendidikan keagamaan, ilmu fikih dan lain-lain di Ribat Tarim, pondok pesantren yang paling lama di kota Tarim. Di pondok tersebut beliau belajar kepada seorang ulama yang bernama Syekh Mahfud bin Uthman, Syekh Salim bin Sa'id Bukair, Syekh Abdullah Basrifan, Syekh Taufik bin Faraj Aman, dan juga termasuk salah satu di antara guru beliau bernama Syekh Saleh bin Awad Haddad. Pada tahun 1377 Hijriah atau 1957 Masehi, beliau diutus oleh ayahanda beliau Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid menuju ke daerah kota Syihr untuk belajar kepada Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Di daerah Syihr beliau belajar kepada Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman bin Syekh Abu Bakar kurang lebih setahun. Lalu beliau kembali ke kota Tarim, belajar di Ma'hadul Fikhi di kota Tarim. Beliau belajar sekaligus juga ikut mengajar antara kurang lebih dari tahun 1958 hingga 1966 Masehi. Lalu pada tahun 1955 beliau diperintah oleh ayahanda beliau untuk meluangkan waktu, untuk mengkhususkan waktu menemani kakek beliau Al-Habib Salim bin Hafid dan untuk belajar dari beliau. Kurang lebih Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid bersama kakeknya itu kurang lebih selama 2 tahun. Di antara salah satu perjalanan riwayat hidup Al-Habib Ali Masyhur rahimahullah, beliau menuju ke daerah yang namanya Wadi Du'an untuk mengajar masyarakat daerah situ yang memang kekurangan pengajar atau kekurangan orang yang mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan ilmu-ilmu agama. Al-Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid mengajar di daerah Wadi Du'an tersebut semenjak tahun 1962 hingga tahun 1975. Akan tetapi tentunya di antara tahun-tahun tersebut beliau selalu bolak-balik dari Wadi Du'an ke kota Tarim untuk mengunjungi ayahandanya, ibundanya, dan juga di antara tahun-tahun selama beliau di Wadi Du'an, beliau mengkhususkan waktu untuk menuju ke Haramain Asy-Syarifain, 2 tanah suci Mekah dan Madinah, tepatnya pada tahun 1966 Masehi atau bertepatan 1386 Masehi. Al-Habib Ali Masyhur menuju ke kota Mekah dan Madinah, dan di sana pun selain melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah, berziarah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, beliau pun mengambil sanad ilmu dari ulama-ulama di kota Mekah dan Madinah, dan di antara mereka ialah Syekh Muhammad Al-Arabi At-Tibbani dan As-Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi, Syekh Hasan bin Muhammad Masyad, dan ulama-ulama yang lain yang tentunya sangat banyak sekali menghiasi kota Mekah dan Madinah di tahun-tahun tersebut. Lalu pada tahun 1975 Masehi, beliau kembali ke kota Tarim setelah sebelumnya beliau mengajar di daerah Wadi Du'an. Di saat itu keadaan Tarim Hadramaut penuh dengan
kedahsyatan karena diperintah oleh pemerintahan yang berpedomankan paham komunisme. Bahkan Al-Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, salah satu di antara beberapa ulama yang tidak pernah mundur di dalam melaksanakan tugas mereka sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang pengajar. Lalu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tepatnya setelah diculiknya ayahanda Al-Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid oleh pemerintah di saat itu, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid berada di pundak Al-Habib Ali Al-Masyhur sebagai penggantinya dari mengajar, dari mengasuh keluarga, mendidik adik-adik beliau, tanggung jawab, baik tanggung jawab sebagai seorang pendakwah dan ulama, dan tanggung jawab sebagai seorang kakak yang paling tua di antara putra-putra Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Dan pada tahun itu, yaitu pada tahun 1395 Hijriah, semenjak saat itu beliau memiliki tugas yang sangat penting, yaitu menjadi imam tetap Masjid Jami' Kota Tarim. Pada tahun 2000 Masehi atau 1421 Hijriah, beliau menjadi ketua Komite Majelis Ifta Kota Tarim, yang beliau jalani itu sebagai imam di Masjid Jami' Tarim, sebagai ketua Komite Majelis Ifta di Kota Tarim itu dari tahun-tahun tersebut hingga saat wafatnya beliau rahimahullah wa radhiyallahu an. Di antara amal-amal yang paling menjadi pusat perhatian para alim ulama dan para santri-santri, para penuntut ilmu di Kota Tarim, ialah Al-Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid merupakan orang yang sangat memiliki perhatian yang sangat besar kepada madrasah-madrasah, kepada majelis-majelis ilmu, kepada pondok-pondok pesantren yang ada di Kota Tarim, kepada ulama-ulama yang ada di Kota Tarim. Dan Al-Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid selalu meluangkan waktu beliau untuk memikirkan bagaimana caranya supaya kegiatan belajar dan mengajar selalu berjalan dengan baik tanpa ada halangan apapun di tempat-tempat tersebut bersama ulama-ulama tersebut. Begitu pula beliau memiliki tanggung jawab sebagai orang yang mencatat nasab para habaib satu dunia, yang itu merupakan warisan daripada salah satu di antara kakek beliau yang bernama Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, yaitu penjaga nasab Sadah Bani Alawi, menjaga nasab Sadah Bani Alawi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya setelah berakhirnya pemerintahan komunis, bersatunya Yaman Utara dan Yaman Selatan, maka keadaan di daerah Tarim, Hadramaut lebih luas, lebih enak di dalam menyebarkan dakwah, menyebarkan syiar. Maka Al-Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid juga tergolong orang yang turut membuka kembali fungsi utama daripada Ribat Tarim untuk menerima santri belajar dan mengajar, dan itu terjadi pada tahun 1412 Hijriah atau tahun 1992 Masehi.
Lalu beliau juga mengajar di Ribat Tarim, mengajar santri-santri di Ribat Tarim, mengembalikan fungsi daripada Ribat Tarim seperti zaman Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri, zaman Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab, zaman Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur. Begitu pula Al-Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid ikut serta di dalam pendirian pondok pesantren yang diprakarsai oleh adik beliau yang bernama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yaitu Darul Mustafa Tarim. Bahkan bukan hanya sekedar ikut mendirikan, sampai saat wafatnya beliau pun tergolong pengajar aktif di Darul Mustafa. Bahkan beliau termasuk orang yang sangat aktif di dalam mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan Darul Mustafa, santri dan santriwati yang berada di sana. Beliau mengajar santri-santri senior di dalam kitab pembahasan kitab Minhajut Thalibin karya Al-Imam Nawawi. Begitu pula Al-Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid juga ikut memprakarsai berdirinya Universitas Al-Ahqaf yang berada di kota Tarim. Bahkan beliau juga tergolong pengajar di Universitas Al-Ahqaf hingga lahirnya angkatan pertama dari Universitas Al-Ahqaf. Beliau juga memiliki kegiatan-kegiatan sosial bermasyarakat selain menjadi pengajar di Ribat Tarim, menjadi pengajar di Darul Mustafa, menjadi pengajar di Ribat Al-Ahqaf. Juga di situ ada majelis-majelis bersama masyarakat umum yang diadakan baik di masjid atau di madrasah, maklamah, tempat belajar seperti yang terlaksana di Masjid Jami' di Tarim, lalu di Darul Faqih atau Rumah Faqihil Muqaddam yang digunakan untuk belajar dan mengajar. Dan beliau juga tidak sedikit di antara para penuntut ilmu yang belajar di kota Tarim datang ke rumah beliau untuk belajar kepada beliau radhiyallahu taala anhu wa ardah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Al-Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid selalu memiliki perhatian khusus kepada keluarnya pemuda-pemuda dakwah untuk menuju ke masjid-masjid sekitar Tarim untuk mengajar dan untuk menyampaikan apa yang mereka miliki dari ilmu agama kepada masyarakat yang berada di dalam masjid dan di pada sekitar masjid. Bahkan tergolong salah satu yang menjadi pusat perhatian Al-Habib Ali Al-Masyhur radhiyallahu ta'ala anhu ialah beliau memiliki majelis khusus bagi kaum wanita di kota Tarim. Beliau mengajarkan kepada para wanita-wanita tersebut hal-hal yang sangat penting untuk dunia, terlebih lagi untuk agama mereka. Dan beliau sangat memperhatikan para wanita-wanita di dalam majelis tersebut agar tidak terpengaruh dengan keburukan yang datang pada zaman ini tentang pergaulan, tentang cara berpakaian, tentang akhlak, muamalah, dan lain-lain. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Sekilas mengenai Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, tentunya tidak bisa untuk meluapkan atau mengungkapkan semua keistimewaan dan keutamaan yang beliau miliki. Dan pada hari ini, hari Selasa, tanggal 3 Syawal 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 27 Mei 2020, pada pagi hari ini
kami dikejutkan dengan berita wafatnya beliau. Semoga Allah Ta'ala senantiasa merahmati beliau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa beliau, menggugurkan kesalahan-kesalahan beliau, dijadikan kuburannya menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera dipertemukan beliau dengan ayahandanya, dengan kakeknya, dengan para guru-gurunya, dan terlebih lagi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ighfir li habibana li Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ij'al qabrahu rawdah min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu khufratan min khufari nira. Allahumma baddil lahu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahlih wa qihi min fitnatil qabri wa adzabin nar birahmatika ya karimu ya ghaffar. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanih wa in kana musian fatajawaz anhu bihaqqi rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Semoga sekilas mengenai riwayat hidup Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid ini memotivasi kita untuk menambah kegiatan amal-amal baik kita, mengurangi amal-amal buruk kita, menjadikan kita tergolong orang-orang yang akan dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW seperti Al-Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لما خيروا بين يكون شجرة إلى أن تقوم القيامة أو يكون في الجنة. الجنة معه. يكون حق الجنة. ما شاء الله. كان بني آدم. عجيب عجيب. نعم. خفف ثاني بالريبة خلاص قفلنا سلمت. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم احينا عليها يا حي وامتنا عليها يا اميت وابعثنا عليها يا باعث واجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله موقنين صادقين ثابتين.